bagi saya ini ada adik-anak nih, umurnya 36 tahun baru ya. Nah, 36 tahun anakku yang paling tua saya lah 38. Aku boleh juga pak-pak deh nah. Anak kemarin ibu. Nah, itulah dia sangat sukses ya. Pengusaha muda, aktif, pernah menjadi wali kota di Padang Panjang. Dia pengusaha, politikus juga. Sekarang ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Barat. Tamatan kuliahnya tak tanggung-tanggung tempat ini. Dia tamatan University Shuttle di USA, Amerika Serikat, dan dia yang memiliki Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah. Universitasnya Baitur Rahmah dan juga ada Rumah Sakit Siti Rahmah serta masjid termegah di Sumatera Barat, Masjid Baitur Rahmah. Nah, itulah ayahnya dulu bercita-cita untuk membangun keislaman ini meningkat di Sumatera Barat, dan kita lihat cita-citanya berhasil dan diturunkan kepada anak-anaknya. Pak Fadli ini juga pengusaha, ya, pengusaha muda. Dia punya usaha olahraga ya Pak Fadli dan kebugaran, dia punya minimarket, aktif di organisasi. Jadi tidak sembarang orang yang beda dengan cita-cita ya. Itu aja saya sampaikan sedaman Bapak Ibu berpikir tuh. Ya. Nah, dia juga pernah Kadin Sumbar ya. Di Kadin Sumbar pernah ketua HIPMI Kota Padang dan Sumatera Barat, ketua Perbakin Sumbar, kemudian ketua KNPI ya, KNPI Padang dan Sumatera Barat. Kemudian juga ketua Parvi juga artis juga kan? Artis. Dan salah tanya-tanya siapa itu, saya kenal lah. Nah, saya menyampaikan biodatanya saja ya. Kemudian pengurus KONI juga, pengurus KONI Sumbar. Ya, kemudian juga sekarang calon ya wali kota Padang dengan Buya Maizus periode 2024-2029. Penghargaan yang terima banyak sekali. Yayasan ini mau bergerak di bidang koperasi. Pak Fadli ini pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi, kemudian juga dari Dekopin, dari BKKBN, dari PWI, dari majalah Tempo. Kalau saya bacakan banyak ya. Jadi kalau saya kenal akrabnya dengan orang tuanya. Saya pernah koordinator koperasi 2001 sampai 2008 ya, dengan Haji Amran dan Ibu Darmes. Dan selama 6 tahun saya kemarin masih membantu Universitas Baitur Rahmah. Namun minta berarti bakal berkina lalu oleh itu mana kabujin lalu oleh bujin dia lah jadi cucu saya. Jadi itulah sedikit ya mengenai biodata dari Pak Fadli yang kita tahu. Yang hadir mungkin tidak seberapa, tapi yang saya lihat yang hadir ini ya, saya bacakan tadi Datuk tuh banyak tuh, adu kemanakan, adu adik, adu kakak. Kalau Fauzi Bahar sekaum tuh boleh Datuk hidup. Nah, Datuk dah hanya nancian itu istri saya seorang. Kemenakan aku, jadi itulah sebabnya yayasan ini tidak perlu ramai-ramai, sebab yang diundang ini pemuka-pemukanya ya, pemuka masyarakat yang dikenal di masyarakat. Sekarang yayasan ini bernama Yayasan Amanah Insani Sejati. Sesuai mana aja cita-cita Pak Haji Amran. Pak Haji Amran itu Islamnya sangat kental ya, saya tahu mas. Puji itu ya, puji itu maaf Pak Fadli. Sampai kini membaca Al-Quran itu 1 juz 1 hari, kadang-kadang lebih ya. Kalian kalau bapak tuh, punya ketua gua dulu. Puji, nah itu. 1 juz itu sehari itu kurang, kadang-kadang sampai 2 juz sehari. Itulah apanya ya, kekentalan agamanya dari keluarga Pak Fadli Amran itu. Saya kenal dia di kakak dan semuanya orang-orang ahad itu agama. Jadi yayasan yang bernuansa Islami ini
kita dirikan 4 bulan yang lalu, sudah ada akta notarisnya sudah, kemudian izin dari Kementerian Hukum dan HAM juga sudah ada, supaya lebih diakui oleh pemerintah ya kan. Jadi sudah semuanya. Ini tujuannya untuk menjadi agen perubahan ya, dengan merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada peningkatan hidup masyarakat, baik dalam bidang ekonomi ataupun sosial, yang fokus awalnya pada masyarakat Kelurahan Lubuk Minturun dulu. Lubuk Minturun. Di sini ini banyak yang miskin. Saya tahu, saya lama tinggal di sini sejak 1980. Orang yang bertanam padi itu kayak itu juga hidupnya dari sekarang. Entah pupuk yang tidak dapat atau pupuk yang susah, saya tidak tahu. Tidak ada peningkatan. Kemudian antara padi bertanam dengan berikutnya, dia tanam kacang panjang, dia tanam terung. Tidak bisa pula dijual. Ya, dijual murah pula, tidak masuk ke pasar modern itu, tidak bisa masuk. PSJS itu tidak bisa. Nah, inilah tugas daripada yayasan ini nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada butuh sosok yang penuh dengan integritas dan punya nyali dan punya pengalaman. Itu yang hari ini butuh. Kenapa? Dasarnya pada hari ini kalau kita bicara masalah sosial ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dari pertama kita melihat masalah yang berhubungan tadi Pak Prof sampaikan, ya kan, masalah rentenir, masalah LGBT, perceraian. Nanti kali kita harus kita paparkan Pak, supaya kita mempunyai suatu keinginan yang sama. Bagaimana pada ubah jadi ya, Bapak Dr. Adi Fauzi Bahar bagi kita hari beliau tidak asing ya, tidak asing. Hari ini beliau juga menang sebagai Ketua LKM Sumatera Barat. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Pak Datuk Bijo, beliau ini mantan bupati juga nih Pak. Yang memang juga wali kota itu Prode cuma Padang ya. Terusnya yang sama-sama dari Pak Prof, ini mentor kami nih Pak Ketua, ini Pak Wali, beliau mentor kami. Ya, seterusnya kepada Ketua pendiri dan pembina Yayasan Amanah Insani Sejati, dan seterusnya kepada ini Bang Salam, ini sama-sama di Gerindra. Hari ini kita berjuang untuk Kota Padang. Iya, ya Bang. Tapi apa itu benar Bang? Bisa Bang diri Bang? Benar. Abang itu kan nggak ke kota, ya. Beliau tuh nggak ke kota, itu nggak ke pinggir. Tapi yang jelas Bang Salam nggak tahu. Ojo lamo gitu, nggak tahu. Pakai tua? Orang Gerindra yang masuk. Dia orang tim. Dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf yang tidak bisa kami satu-satu perasaan. Ini anak muda, lupa. Ingat itu dekat lupa nih Pak. Ya, selamat. Ini merupakan sosok anak muda yang sekuat bisa khususnya untuk mengambil keputusan dan Adinda Tayes ya, kalau laki-laki kan kembali ke celupu itu celupu dekat-dekat. Di gambaran begini, ini Pak Wali, ini kenapa hari ini saya di mana-mana kalau berkampanye dengan Pak Igus tetap berbicara masalah dia. Ya, kalau dari Pak Igus dan Pak Wali, kami tetap bicara masalah ini. Kenapa hari ini kita bicara masalah ini? Kita lihat pada kata Pak Prof, masalah visioner. Ya, visioner. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Arta hari naranca anta ketiko namelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekarang kita panggil Pak Wali aja sekarang. Siap. Iya, Pak Wali Amran yang kita banggakan. Hari ini beliau menepati janjinya kepada kita, dan Pak Wali yang hadir ini boneh-boneh semua. Boneh semua. Kiri kanan Pak Wali ini boneh-boneh ya. Ya. Ini tinggal dipulit oleh Pak Wali ya. Lagi beliau nih bangsa saya undang khusus nih ya. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi dan Dinda Srekani pada kalian semua, salam ketopang pada Pak Srekani. Saya memang potensi sangat besar, tapi di kampung ini rumah nampak kalau nggak tahu. Sebetulnya ada juga jalan Pak Wali. Besok ya kita optimis sekali nih dulu menang ya. Makanya kita ini besok mulai hari ini apa saja yang ada di handphone kita nih Prof, berapa memori saya memori saya 21.000. Saya kirim semuanya hari ini pakai ajudan saya untuk mengirimnya. Ya, kirim semuanya. Saya bilang gubernurnya Epiasda, wali kotanya Fandi, kirim semuanya. Semuanya membalas lagi. Saya bilang tolong sebarkan lagi. Saya bilang minimal sebarkan ada ke 5 orang lagi. Ya. Kita butuh perubahan. Hadis ini, Prof, mohon maaf nih. Hadis itu bukan bunyi hadis. Sohih tak sohihnya hadis bukan bunyi hadis, tetapi siapa perawinya, siapa yang menyampaikannya. Ketika Prof yang menyampaikan wali kota ada Fadli, semuanya kan ikut semua Prof. Ya, jadi perawinya siapa? Yang menyampaikan hadis itu siapa? Ya, sohih nak sohihnya hadis. Dari itu gerakan ini perlu juga kita sampaikan kepada kita yang boneh-bonehnya. Ya, sampaikan bukan 21.000 ini mungkin ya, untuk menyampaikan asosiasi ini agar Pak Wali Amran beliau kita hadapi memang seperti ini. Sebetulnya memang ya, saya yang saya campuri masalah kedinasan ini 40% cuma ya, 60% diurus oleh sekda, kepala dinas. Jadi sebelumnya ikut jago menurut saya ya. Saya di luar itu aja kerja saya, di mana jalan berlubang, mana anak-anak yang mana kelas stasiun saya datangi. Kerja mau sekolah nih. Dari itu hari ini yayasan ini telah menghasilkan baik bunga-bunga ini, bibit cengkeh, bibit ini semuanya pala juga ada, kue-kue ini. Dari itu sebetulnya lahan yang dibilang oleh Dinda sampaikan tadi. Kalau saja 2.000 hektar, 2.000 pegawai pula yang sudah golongan 3, ya, ambil satu-satu, ya, Sabtu Minggu rekreasinya ke ladangnya. Saya ada pembibitan pisang kalvanis sekarang di Indonesia udah boleh saya tanam, ya. Itu menurut perhitungannya kalau bulan ke-8, ya, nggak sampai 1 tahun, bulan ke-8 ketanam sudah menghasilkan sekitar per hektarnya itu per keluarganya 8 juta. Dan kita tabung, ya. Pisang itu ditanam di belakang rumahnya dan kita tabung. Dikiloi, tandan dikiloi, ya, dikiloi. Dibeli sekilonya sekitar 10 juta, 10.000 per kilonya. Setandan itu bisa sampai 50 kilo, ya. Berapa batang satu hektar. Dan itu memang terobosan ini ditunggu-tunggu masyarakat nih Pak Wali, ya, bahwa kita ini saja setelah cengkeh mati tahun 70-an, sebetulnya Dinda sampaikan nih, ada kalau perhitungan kita dulu 14.000 hektar cengkeh yang mati di Kota Padang, ya. Taruhlah 3/3 saja, jadi masih ada sekitar ya 5.000-an hektar lahan yang belum terlaksana. Dan itu seperti juga kerja ibu-ibu ini, ya,
perlu sekali memang kita coba menghimpunnya. Atau sekarang kan orang menjual dengan apa namanya ini dengan online itu kan sudah canggih sekarang. Ya, termasuk juga ibu-ibu sebetulnya. Ibu-ibu ini mampu sambil mengasuh anaknya, mampu membuat rendang 3-4 kilo per hari. Dia sampai ngacau-ngacau dia, ya, sambil manasin sana. Kalau saja dia beruntung 40 ribu sampai 50 ribu per kilo, dia bisa menghasilkan 200 ribu per hari atau 2 hari sekali lah kita di Bali ya. Dia bisa gaji 200 ribu per 2 hari, ini 100 ribu per hari. 2 juta gajinya per bulan kalau dikerjakan. Itu kita jual dengan online ya. Tapi harus ada wadah. Nah, ini sekarang sudah ada operasi kita ini, yayasan kita ini yang mewadahi itu. Kita beri contoh ini satu Pak Wali. Jadi awal takdirkan Bapak jadi wali kota, kasih modal ini satu, kita uji coba. Dia tumbuh yang lain, ya. Kantor sudah ada, yayasan sudah ada, badan hukum sudah ada, kegiatan sudah ada. Kasih modal misalnya ini katakanlah 200 juta misalnya ya, supaya bergerak kegiatan kita ini. Kita punya ya. Nanti yang lain meniru yang lain ya. Semoga memang apa yang beliau selalu berpidato, saya bagaimana ya dulu di tanah kelahiran ayah saya Padang Panjang saya sudah berbuat, sekarang saya berbuat di tempat kelahiran saya sendiri lagi sekarang. Dia lahir Padang, besar di Padang, gurunya tuh Pak Samuel ya, guru TK. Dan itu Pak Wali Sulareh ini ya, Ngeduo ini sangat pantas. Dia sudah ada di ketinggian 40 sampai 50 meter dari permukaan air laut. Ada di kota Pak Gantung, ada di nanti di darat. Ini yang pemilik ini Pak Almarhum Masri, sama ini seluruh kelompok nih kita ambil dulu. Oke, kembali kepada masalah tadi. Dan itu yang kita butuhkan hari ini adalah pasar. Ya, kegiatan-kegiatan yang sudah ada, bunga-bunga sudah ada, apa semua ada. Kalau ini kita coba satu nanti Pak Wali, ya, ini kita jadikan pilot project ini, yayasan ini untuk ke depan pengembangan masyarakat. Ya, mana bungus apa pula yang kembangkannya, ikan asin kah, apakah, ikan salai kah, ya, meskipun ikan lele itu dari darat, kita pusatnya di bungus sana, ya. Kita coba ini ya, karena permintaan seperti ikan salai tadi itu sebetulnya tinggi, tapi tidak ada mewadahi. Nah, perlu kita siapkan wadahnya, kualitasnya sama, packagingnya sama, ini sama. Saya rasa itu suatu hal yang mendongkrak ekonomi kita ke depan. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya berharap ujangan dari Pak Wali kita, semoga ini menjadi motivasi untuk masyarakat kita. Pak Wali, ya, bukan cuma Wali juga sudah banyak. Bilang pada kawan-kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Wali Hasan Datuk Paduka Alam. Yang kami hormati Profesor Dr. Fauzi Bahar MSI Datuk Nansati. Jadi itu yang kayak Aku kalau nak lampu menyawi nama tak lama perasaan. Iya, aku harus lapor lampu. Lalu dari sekadang-kadang itu. Yang kami hormati Profesor Dr. Nufirman Jamarun. Beliau juga seperjuangan dengan kami dulu. Ada pengalaman ketemunya di waktu acara-acara saja. Saya mewakili gubernur, beliau mewakili rektor. Jadi saya tiba semua di suatu acara gitu. Apa tahu ya Pak?
Jadi artinya mana yang menanyakan ketik, sedek ngomongnya nggak kapasitasnya Pak Gubernur, itu lah gimana? Yang kami hormati adanya Sofyan Kadis Lampung, mantan Ketua DPD Padang. Yang kami hormati Ananda Fathiyah Fauzi, sekarang beliau adalah anggota Dewan Kota Padang. Mudah-mudahan untuk berikutnya beliau juga akan maju sebagai calon wali kota. Sekarang ambil dulu pengalaman di DPRD. Yang kami hormati Bapak Salam juga hadir di sini. Siapa mainan namo cerita rendam hadirin hadirat yang berbahagia yang tidak bisa bersatukan satu persatu tanpa mengurangi rasa. Barangkali mungkin apa yang disampaikan oleh bertiga tadi, terkhusus Pak Fauzi Bahar dan Pak Sofyan Kadis yang dari pada cukup atau yang nampak dan yang bertambah. Cuma saja harapan Ambo gini mungkin sebagai informasi dari kami, kebetulan Ambo dari Kerapatan Adat Nagari, anggota Kerapatan Wakil Ketua Kerapatan Nagari Kota Tengah dan Ketua Forum Kerapatan Adat Nagari Kota Padang. Jadi beliau itu sahabat rumah itu, dan cari memang ini mamat terlebih dulu. Beliau nyoba sebut oleh Allah buat kuasa, tapi sebarang kali lupa di sana. Beliau betul-betul didukung oleh nenek mamak 9 negari. Mulai dari Kota Tengah, Nanggalo, Uranyi, Paulino, Imamani, Umui, Kalakabuang. Jadi kalau demikian barangkali mungkin ada di antara calon ini mama karena di situ kan dan sudah menakan beraju ke mama beraju ke bangku, beraju ke mana. Jadi letter Mexico seluruhnya ini mama mana lagi beliau pertama sekali. Jadi di situ pembahasan apa ya, apa namanya apa itu sia lapor ke Pak Lurah aja Pak Camat, kok ini mama kemana pada dulu lapor, nah biar aku saya pergi ke susah warnanya. Jadi artinya apa? Tolong pajak sudah selesai. Tolong pajak sekali. Kalau arif seorang pimpinan untuk hal yang model itu, ini mama itu angku pegawai anggota tugasan komio punya menandatangani seorang pegawai. Dan walau sudah jalan, tapi kan tidak akhirnya ke 9 nagari tidak ada satupun yang mau mengambil. Balik. Maka dari itu harapan kami pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kok ibaratnya titik harapannya kalau ialah pilih beliau kan lah bukan pilih Jamil lah tengko. Ini nan dulu mengkawak ini salah satu calon dari Pak Wali Kota kepada. Tidak ada untuk itu dan lain-lain lah ya mama itu. Itu lagi sebagai referensi ya. Kalau kita bicara persoalan ekonomi, siaran nama ini dipajang lakukan investasi bermiliar-miliar. Kayak beliau kan yang bertahun. Kalau pajang hidup negeri. Hidup negeri itu. Barang banyak kawan-kawan di Sikunan membuka nandapet kerajo di situ. Dari sekolah kesehatan apa semacam masuk rumah sakit dan jadi ronsen apa segala macam. Ada lain-lain yang cari lalu ini kira-kira kepala bohong enggak kan? Kepala bohong enggak karena orang bisnis. Kalau orang tua beliau kan jangan mau dak gitu. Ini orang Kota Tengah kok. Kurang Kota Tengah. Iya. Kota Tengah mana? Laba surau, laba rumah gadang. Wajib itu ya. Barangkali mungkin walaupun Ikom merupakan pengurus Maboli. Pengurus, jadi anggotanya itu masing-masing beliau nanti kita menyampaikan kepada dan pada prinsipnya anggota lah tahu. Yang ketiga diisi dan kadang-kadang sorak dalam kawan. Jadi kedatangan Pak Fadli bulan kemarin barangkali mungkin untuk lebih meyakinkan bahwa beliau memang serius di dalam mengelola. Demikian aja, banyak maaf kalau ada yang salah dari penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin supaya santai Bapak Dulu. Kalau Nio makan silahkan ada Bapak. Enak dia sagad lombo makan kue. Kalau dia udah ada kue boleh. Mungkin bisa disalurkan saja kepada beliau-beliau dan biar santai saja Pak. Dia tidak terlalu kaku kan gitu. Ya gitu Pak. Lama itu kok produk di situ. Produk situ. Produk lokal tuh. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salat dan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turut hormati, kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Ketua Elkam Provinsi Sumatera Barat Bapak Profesor Fauzi Bahar. Datuk anak saya, mau profesor kan yang cukup betul. Itu peruntungan anda ya. Iya, dan juga tentu kepada tokoh kita, senior kami Bapak Profesor Noviman Jamarun. Terima kasih Bapak Prof atas inisiasi pembentukan yayasan yang mudah-mudahan bisa mensejahterakan, dan juga Bapak Pak Jimmy ya, mudah bisa mensejahterakan kota ini. Pak Ketua juga hadir Bapak Datuk Bijo. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah perjalanan kita dari bulan puasa lah 700 titik betul. Dimulai dari safari Ramadan dan pertemuan di Kelapa Nagari 9 ya. Untuk Blok Gelangan. Dan hari ini sudah 95% saya. Kerapatan yang sudah kita temui, tinggal satu saja yang belum, namun insya Allah komitmen Nambo tentang bagaimana kehidupan Banagari di dalam kota ini betul-betul dapat terrealisasi. Aku menyampaikan kepada Ketua dulu, kalaulah terjadi masalah baru bacari ini mama, baru bacari alim ulama. Kalau ini mama untuk kemaslahatan kaumnya, beliau akan selalu hadir. Tapi kalau ditumpangkan ke rajo pemerintah, ke rajo kota, kan ini mama tentu dua. Kalau itu dulu betul Pak. Kota Sagadanggo, tapi tidak dua selapir jauh dengan mama itu tidak mungkin itu selesai. Nah namanya minyak mama, kita selalu minyak mama, pasti insya Allah akan turun. Ada ulama akan turun. Namun kalau ingin menyelesaikan suatu permasalahan jauh lebih besar, kira-kira langkah dan juga kerjasamanya. Nah, sehingga perda penguatan nagari dalam kota ini menjadi esensi dari pergerakan. Dan alhamdulillah kami juga yang mencetuskan di kota kecil Kota Parangpanjang. Belum ada kota satupun yang mempunyai perda. Kumham yang kita tidak bisa Pak, perda nagari dan kota tidak bisa. Batu Pak, nagari kos sama dengan desa. Boraso enggak juga Pak. Oke lah, mengalah gitu, dibuatlah perda penguatan nilai-nilai budaya nagari. Intinya harus terselipkan di situ bahwasanya kerjasama komunikasi dengan nagari ini prioritas bagi pembangunan Minangkabau khususnya Sumatera Barat. Sehingga tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalnya Kacamata Nagari Semang Desa kok hanya kabupaten, sayang sekali nagari itu ada di kota. Nah sehingga kalau kita bercermin ke desa adat Bali, mau datang ke situ karena Forkopimda ragu. Nah mungkin nih Pak Wali, nggak ada nih payung hukumnya, kan begitu. Oke lah Pak Ketua DPRD, Bapak Polres, kita berikan ke Bali, Pak Ibu Ranam ke Bali. Ibu di Bali itu anjir, orang Bali itu, kami beraja dulu Pak ke Sumatera Barat. Ambo sampai lah katiko dikan tu, banyak langsung kami mau mani, kan sampai kami dulu cuma Pak Bali itu Pak. Itu jangan nyolai. Jadi nyo membuat BPR. Jadi kegiatan-kegiatan adat istiadat di Bali itu termasuk ada orang meninggal tuh Pak, yang nyo lewatkan begitu kan, ada di tempat Prof. Itu kan dari Naben namanya, Naben itu kan dari anggaran BPR-nya itu yang hari ini sudah 400 miliar terkumpul. Itu motivasinya dari rakyat untuk negara. Nah jadi inilah yang harus kita jemput ke Bali Pak. Walaupun kadang-kadang memang ketika berikan panjang
keraguan itu bukan hanya berasal dari stakeholder, juga dari aparatur, Pak Prof. Aparatur bisa menyampaikan, Pak, kok sebanyak kok dia bahkan berdana begini, beko lihat sesuai dengan hasilnya. Kamu kadang-kadang mesti biogara pembagiannya itu betul. Emang dinas apa itu 100% pencapaiannya jadi. Bantuan nampak yang sempurna lo dinas. Kalau ndak awak nak menentukan saya akan. Kalau yo ndak kadi urusin kok, ajan pas bisa berjuang kehidupan bernegara. Cukup sudah, nggak usah Pak. Alhamdulillah waktu itu pada Pak Kapolda ya, kita menginisiasi kalau lah itu terjadi kerapatan ini kalau misalnya ini dan operasional baru bisa minta tolong bertua tanah yang sampai 1.000 hektar itu bahan juga bertua itu tanah yang sampai 1.000 itu bahan sebetulnya bertua bahan supaya bisa kita satu dari pemerintah. Yang kedua bisa juga sampaikan dan restorasi justice itu bahan karena semuanya bertua bahan supaya kepolisian bersama dengan kerapatan dan Elkam memikirkan bagaimana penegakan hukum pun juga bisa berkoordinasi dengan ini apa Mama. Terjadi permasalahan membuang saruk sembarangan dan lain-lain itu kan bisa lembaga adat yang kita menyelesaikan. Sebenarnya harusnya ditangkap di, mohon maaf, di Percaro, itu kan sayang juga. Di Amerika pun begitu Pak, nggak salah. Itu apa Bro? Saya kuliah di Amerika, father still work, pilih mau di penjara atau bekerja sosial. Memang begitu juga. Sama. Jadi kebanyakan kalau yang hukumannya ringan, misalnya balap-balap, itu kan anak-anak itu balap-balap, itu tak perlu nyo masuk penjara Pak. Nyo suruh kerajo ditampe orang homeless, tunawisma, mau memasaknya di situ, mau menyapunya di situ, hanya dia kira waktu itu 32 nih kerajo. Kalau di awak, aduh karifan lokal wak mengaruh cari yang lain. Ikolah intinya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bantuan. So, walaupun di 4 tahun pertama kan harus disamakan persepsi dulu. Tapi kemudian insya Allah ini bisa terjadi. Pada Bapak Ketua, Pak Safrial Ghani, terima kasih banyak atas tadi insight ya, yang mudah-mudahan pun juga akan kita jadikan acuan. Dan memang ini terjadi bukan hanya di Kota Padang, tapi sudah fenomena Sumatera Barat saya rasa. Jadi mudah-mudahan kesungguh-sungguhan ini penting Pak. Menjauhkan diri dari kelalaian demi kelalaian. Kesungguh-sungguhan untuk dalam bekerja dan bekerja sama berkomunikasi siang dan malam ini menjadi syarat calon-calon pemimpin yang kita harapkan untuk Sumatera Barat. Karena PR banyak ini sampai di beliau. Kakak Fautias, kebanggakan anak muda anggota DPRD. Om Salam, beliau anaknya kawan Ambo. Makanya mau panggil Om. Karena Rami itu kawan SMA, kawan SMP Ambo. Juga hadir Pak Suwadi, beliau lah menjadi ketua KMPI Ketua. Beliau Pak Kadis Ambo, ketua KMPI Padangnya. Yang buat cerita-cerituan ke masyarakat, bahwasanya mau dapat pimpin nama itu atau pada beliau. Mama Ambo, Pak Memen, terima kasih. Dan tentunya kepada Kakak Tayes, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya selalu berpikiran begini, Pak Prof. Kalau di pemerintah kelalaian demi kelalaian itu sama dengan kegagalan. Karena kalaulah ada SK wali kota tidak diimplementasikan, ya, ada kebijakan tidak dieksekusi, hasilnya adalah masalah yang termultiplikasi. Lebih bahaya itu tidak ada kerja berwaktu. Betul Pak? Jadi kalaulah permasalahan hari ini, contoh lah dalil dulu ketika jalan KS Learning Center itu ada perda di gue, ada perwako di gue, tidak boleh membangun ataupun ya di kawasan Islamic Center itu tidak boleh membangun. Di Silayang itu kan tidak boleh. Akhirnya kita biarkan pembiaran demi pembiaran, akhirnya terjadi bencana nyawa masyarakat yang terpengaruh, kan gitu.
Nah, berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, Sabaleh persen pengangguran di Kota Padang itu, budaya malas anak-anak ini ketika turun bapak-bapak, itulah mulai di lapangan. Mungkin dek ini pun merasa agak skeptis untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga terbiasa malas, kecenderungan nongkrong-nongkrong saja deh. Akhirnya itulah sampai ke narkoba, sampai ke activity, sampai ke tawuran. Nah, sedangkan hal-hal seperti itu, seperti bagaimana membuka lapangan pekerjaan, pengangguran, itu kan di tangan pemerintah. Eksekutornya di pemerintah. Kan anggaran yang belum datang ke TPS. Sedang dikerjakan, Pak. Sedang dikerjakan. Dalam aplikasi Kita berikanlah tepuk tangan pada ibu. Jadi mungkin itu saja dari Ambo. pakai aplikasi Kalau tadi dibisikan di pengurus, Ambo nyuruh satu titik. Kita bersama-sama membantu perjalanan dari operasi. Tidak ada tempat tu. Kita tahu dah. Tadi bantu tadi diberikan Pak. Kita bantu dari mana Pak? Mulai juta berapa? Membantu 10 kali. Alhamdulillah. Baru memerah buah Dia kaya. Yo, berdarah tu ya. Satria Pak panjang Berdarah tu ya. Sini Pak yang minum. Apa tak kalah Pak Sir, Pak? Iya. Lepas Pak semangat. Bawa cukup juga deh Pak. Korek. Orang yang pun turun Pak. Kita ada Yayasan Amanis Jati sangat beruntung hari ini. Karena memang hadir itu 2 orang profesor, Pak. Abu Sultan loh. Jadi 2 orang profesor, doktor, dan pejabat. Jadi sangat beruntung kita, Pak. Sangat jarang pertemuan di Keluar ini akan dari orang-orang yang terpenting di negeri ini. Orang qualified Berkarir kan. Dan anggota DPD Kota Padang, Pak. Anggota DPD Kota Padang, Pak Mutias Fauzi. Jadi Bapak, Ibu, tadi Pak Wali Kota kembali menyampaikan beliau akan berangkat setelah ini. Jadi kita nanti setelah ini akan lanjut dengan acara Pak Kua, Pak. Kalau Aduh. nanti orang nikah. Mantan Pak Kua. Jadi kita sepakat nanti setelah Pak Bani berangkat, kita lanjut acara sama Pak Putias, anggota DPD Kota Padang. tutik aja doa. Ya. Sudah makan lah, Pak. Nah, hari lah. Hari ini perjuangan Mayas. Keramik informasi yang sudah dilaksanakan Putias keramik di Masjid Musa Bersalam itu 1000 meter, Pak. Sudah sasi bulan pas kemarin, Pak, bulan Ramadan kemarin. 1000 meter. 1000 meter sudah dilaksanakan Putias. Sudah datang barangnya. Sudah lama di Musa Bersalam untuk ini. Diserahkan, Pak. Hah? Yang diserahkan tetap. Ya. Itu serang itu. Cuman karena dipasang, karena bangunlah saya pada awali Jabur Tiram. Jabur Tiram kan kelompok kita yang bikin dari. Cuman sekarang sudah disediakan lahannya untuk bangun ada lahannya Pak Ketua Pak yang kami menyediakan 800 meter atau enggak? Itu 8 meter. Jadi perlunya sudah ada bangun lahan untuk bangunnya yang belum ada dana nanti itu. Cuman lahannya Pak yang kami menyediakan. Cuma tuh Di Sumare. Tim sukses tempat dinya mah. Angkat tangan. Dalam pekerjaan ini Bapak. Sampai Dalam Sabtu ya, aplikasi. sampai Sabtu ya. Nah, jangan mengarik dari harus mengarik dari. Mengari dong Pak. Bawaslu tadi itu. Bawaslu ada. Iko kalau mau itu Iko yang bikin tuh. Itu Kita. Kalau mau ini di Belado, mana Bu Ika? Ini dia bikin tadi malam Pak. Makin macam belum Pak. Batanggang wih kau tu malam di penjara kau, Pak. Kalau boleh pokok dikatakan Pakai kan tuh kalau dicek dalam main. Aman. aman tuh. Kalau Ika kali Ika. Pakaian Pak Wali ya. Kue itu tapi tentu nargonya berapa? Itu banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa seterusnya. Doa ini kalau bisa kita
khususkan itu oleh tajam. Amin. Kita terjadi. Baik, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa qarabna ila Allah ta'ala bil haqq. Ya Rabbana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada hari ini, siang hari ini, kami dari yayasan mengambil suatu kebijakan pertemuan dengan cabang wali Kota Padang. Untuk itu ya Allah, kami tadahkan tangan kami tundukkan jiwa kami yakin dan percaya untuk calon wali kota kami Pak Ali Imran mampu ayo Kota Padang secara keseluruhan. Keyakinan itu datang dari hati nurani kami. Untuk itu dalam permohonan jadikanlah beliau sebagai pemimpin yang terbaik nanti terpilih untuk wali kota Padang, untuk Kota Padang yang tercinta. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibasalihin. Bagaimana apa yang beliau katakan tadi, kesungguhan di dalam memimpin suatu pemerintahan kota, misalnya Kota Padang, sangat diperlukan karena permasalahan yang sangat banyak di Kota Padang. Terkena kakinya Kota Padang kepada kelompok kota yang tak miskin di Sumatera Barat. Kami bermohon kepada ya Allah dengan ketulusan hati, berikan kesempatan untuk beliau untuk menjadi wali kota, merubah cara berpikir masyarakatnya, merubah cara berpikir ulamanya, bagaimana ke depan bisa menjadikan negeri ini negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul alamin. Ya Allah, kami yang hadir ini berikan juga kemampuan untuk memberikan suatu hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk mewujudkan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbul alamin. Melalui beliau nanti insyaallah untuk kami bismillahirrahmanirrahim siap untuk itu ya Allah, berikan kemampuan untuk kami. Selanjutnya ya Allah, jangan tumbuhkan nilai iman kepada kami. Iman yang kami kendaki ya Allah, iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna yang bisa mewujudkan kebahagiaan tanpa iman yang sempurna kita tidak akan mampu. Untuk itu ya Allah, tolong kami menjadi orang yang beriman yang sempurna. Ya Allah, ya Rahman, dengan sepenuh hati kami hadir ini sempurnakan iman kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nas'aluka ya Allah jalana wa amalana bi akhirin khatimah. ولا تختم علينا يا الله أجلنا وعملنا بسوء الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.